بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Yunda Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah, kepada yang terhormat Yunda Pimpinan Wilayah Nasihatul Aisyah, dan juga rekan-rekan Ayunda semua beserta para pemirsa yang menyaksikan video Alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kiranya selalu kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melampaui hari-hari Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita suri tauladannya, yang telah memberikan kita petunjuknya, sehingga kita bisa melampaui zaman-zaman jahiliyah menuju zaman-zaman yang lebih beradab dengan adanya ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Ayunda dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah melewati minggu kedua di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh nikmat. Kita sebagai umat-umat muslim berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah, berlomba-lomba dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayunda dan juga pemirsa sekalian yang berbahagia, hari ini kami akan menyampaikan sedikit mengenai ibadah seorang Allah. Sebagaimana kaum laki-laki, kaum muslimah juga memiliki kedudukan yang sama dalam beribadah. Allah pernah menjelaskan laki-laki yang sujud, perempuan yang sujud, laki-laki yang rukuk, perempuan yang rukuk. Dalam ayat itu artinya apa? Allah tidak pernah membedakan sama sekali ibadah antara laki-laki dan perempuan. Di bulan-bulan ini sebagai seorang muslim, kita salat kita yang tadinya 5 waktu, kita tambah dengan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, atau yang bisa kita lakukan yakni salat tarawih. Ayunda sekalian, selain salat-salat itu tadi, ibadah apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah? Kita bisa melakukan sedekah, kita bisa melakukan tadarus Al-Quran, kita juga bisa melakukan i'tikaf di masjid, ibadah yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah di bulan Ramadan. Lantas, bagaimana Ayunda dengan para muslimah yang melewati masa-masa yang membuat kita tidak bisa melaksanakan puasa? Ada haid, ada yang melahirkan, ada yang nifas, ada yang menyusui, bahkan ada yang hamil. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa, kita tidak bisa menjalankan ibadah sholat. Lantas bagaimana? Apakah kita di bulan Ramadan ini hanya diam saja karena tidak bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut? Semua Allah memberikan kita seperti itu sebagai keistimewaan bagi kita sebagai seorang wanita. Ketika kita mengalami haid, akan tetap menuliskan pahala-pahala bagi kita sebagaimana apa yang kita lakukan ketika kita tidak sedang haid. Biasanya kita selalu sholat tepat waktu, selalu melaksanakan tadarus, maka insya Allah Allah akan tetap menuliskan itu sebagai ibadah bagi kita, meskipun di hari itu kita tidak bisa melaksanakan puasa, meskipun hari itu kita tidak bisa melaksanakan sholat. Selain dari kekurangan itu apalagi? Biasanya kita sebagai seorang muslimah, apalagi yang sudah berumah tangga, akan terhalang untuk melakukan ibadah yang spesial di bulan Ramadan, yakni ibadah i'tikaf di masjid. Yang mana ketika kita melakukan i'tikaf, artinya kita berdiam diri,
kita tidak pulang, kita melakukan ibadah-ibadah yang baik di masjid. Lantas, bagaimana dengan kita sebagai seorang muslimah? Ada anak yang perlu kita sayangi, ada keluarga yang harus kita jaga. Nah, itu menjadi halangan juga buat kita. Artinya, kita tidak bisa melakukan itu. Lantas apakah kita kehilangan momen-momen seperti itu? Tidak, Allah menggantikan kita dengan banyak hal yang spesial. Seperti apa? Kita bisa menyiapkan makan sahur untuk keluarga. Itu juga keutamaan bagi kita seorang muslimah. Kita menyiapkan berbuka untuk keluarga kita. Itu juga merupakan kebaikan bagi kita sebagai seorang muslimah. Jadi wahai ayunda semua, jangan berkecil hati hanya karena kita perempuan. Bahkan melahirkan nifas, menyusui adalah jihad yang hanya bisa dilakukan oleh seorang muslimah. Laki-laki tidak bisa, tapi kita diberi keistimewaan oleh Allah untuk bisa melakukan itu semua. Jadi marilah kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari ridha Allah. Sekian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ad-dunya mata'un wa khair mata'uhu mar'atun sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Wal 'afwu minkum al-birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.